Saudara, kewajaran atas prosedur yang ditempuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membeli lahan rumah sakit sumber waras terus menjadi pertanyaan publik. Yang juga disorot adalah transaksi pembayaran di jam 7 malam pada Desember 2014, termasuk beda persepsi soal posisi lahan yang menentukan besarnya NJOP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Wajar atau tidak wajarkah proses pembelian lahan rumah sakit sumber waras? Kami akan bahas topik ini dalam segmen Dialog Kompas Malam bersama sejumlah narasumber. Melalui sambungan telepon sudah terhubung Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam Indonesia. Terima kasih Pak Saud sudah bergabung di Kompas Malam, dan di studio kami juga telah hadir Arsul Sani dari Komisi 3 DPR. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Dimas Prayoga, Kepala Biro Hukum Rumah Sakit Sumber Waras. Selamat malam Mas Yoga. Malam. Saya ke Mas Yoga terlebih dahulu. Yang jadi pertanyaan kan apa saja bukti otentik yang dimiliki Rumah Sakit Sumber Waras terkait dengan jual beli lahan ini? Bukti otentik yang kami miliki dari awal kita sudah menyampaikan konsisten kepada BPK maupun Kejaksaan Agung dan terakhir ke KPK, bahwa bukti yang kita miliki hanya sertifikat lahan yang dialihkan, tanahnya yang dialihkan nomor 2878 dan SPPT pajak atas tanah tersebut. Hanya itu data otentik itu yang kami miliki. Soal lokasinya saat ini jadi perdebatan, apa sudah bisa dikonfirmasi di mana sebenarnya yang betul, Kiai Tapa atau Tomang Utara? Berdasarkan sertifikat, karena kita berbicara hukum, jadi berdasarkan sertifikat di jalan ini terdapat di Jalan Kiai Tapa. Ini sertifikatnya yang ada saya bawa sekarang. Oke. Hal ini sudah dijelaskan kepada BPK. Lalu apa tanggapan dari BPK? Mereka tidak menanggapi secara kepada kami karena kan laporan itu kan ditujukan kepada Pemda. Jadi kami sifatnya hanya memberikan apa yang kami punya, data otentik yang kami punya kami berikan kepada BPK. Begitu juga ke penegak hukum lainnya. Soal transaksi jual beli ini juga sudah dikonfirmasi. Sudah. Cara pembayarannya seperti apa yang saat ini menjadi perdebatan? Tunai, cek tunai atau transfer seperti apa? Ya, jadi clear kita sampaikan bahwa bagian keuangan Yayasan Kesehatan Sumber Waras menerima pembayaran tersebut melalui Bank DKI atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Itu melalui bank kepada kami. Kami tidak mengetahui dari sisi Pemdanya, tapi kami menerima dalam rekening tersebut. Hal itu transparan artinya? Iya. Pukul berapa diterima uang itu saya sudah? tidak tahu pasti, namun kami baru bisa cek tuh tanggal 5 karena itu kan ada libur tahun baru dan cuti dari karyawan kami. Jadi itu baru kami bisa cek tuh tanggal 5. Oke. Temuan-temuan ini saat ini kan diproses di KPK. Pak Saud, sampai saat ini sudahkah dapat diketahui apakah ada atau tidaknya tindak pidana dalam jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini, Pak? Ya, saya pikir seperti Pak Ahok sampaikan tadi ya, sebaiknya Ahok juga nggak usah ngomong lagi tentang ini. Jadi supaya itu diserahin aja ke KPK, nanti kita teliti lah siapa sebenarnya ya yang yang memang mungkin pantas kita tersangkakan. Gitu. Jadi gini, kalau kita bicara kasusnya, itu kasusnya tidak di forum-forum seperti ini. Gitu. Jadi maksud saya gini, saya hanya bisa menyampaikan kalau BPK bilang itu ada penyimpangan, jadi ibaratnya mau ke pasar Minggu, terus kemudian lewat Priok, terus ada kerugian, itu bisa dijadikan pertimbangan juga untuk mengambil keputusan nantinya. Jadi sejauh ini kami berlima belum memutuskan bahwa kasus ini berubah statusnya. Nggak tahu kalau besok ada perubahan, tapi sejauh ini dari data yang nambah-nambah itu kelihatannya ada beberapa signifikan, ada yang enggak. Tapi lebih kepada persoalan manajerial yang menurut saya setuju dengan yang BPK katakan ada prosedur. Tapi penyimpangan prosedur itu apakah ada kerugian negara yang menimbulkan tindak pidana korupsi, biar aja kami yang mendiskusikan itu nanti. Tentu yang menjadi materi penyelidikan ada di tangan KPK. Tapi dari pemeriksaan yang sudah dilakukan selama ini, apakah sudah ada mengarah selain tindak pidana juga siapa yang terlibat dalam jual beli Rumah Sakit Sumber Waras ini, Pak Saud? Sejauh ini seperti saya katakan tadi statusnya belum berubah ya. Kalau berubah kan kami harus segera umumkan itu. Oke, artinya masih di penyelidikan ya Pak Saud? Iya betul. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini, apakah ada indikasi keterburu-buruan dari pemerintah Provinsi DKI dalam
memutuskan untuk membeli lahan rumah sakit sumber waras yang saat ini juga masih menjadi perdebatan, Pak Saud? Iya, makanya saya lebih menarik bicara sumber waras ini supaya kita jadi waras semua ya. Nah, karena sumber waras ini bikin kita nggak waras juga. Jadi maksud saya, memang ini manajerialnya. Ahok itu orangnya complexity ya. Dia memikirkan sampai yang detail, kecil-kecil, mikirin untuk membangun Jakarta. Ini mungkin pendapat saya pribadi loh. Ya, tapi kira-kira begitulah kami berlima untuk bahasnya. Cuman sayangnya Ahok ini nggak belajar bahwa dia juga punya persoalan kompleksiti. Artinya proyek-proyek besar, karya-karya besar dia itu bisa rusak hanya karena perilaku, managerial implication, tidak hati-hati dan seterusnya. Seperti yang Mbak bilang tadi ya lebih cocok memang begitu. Untuk menciptakan karya-karya besar itu yang kecil-kecil harus diperhatikan. Kalau enggak jadi batu sandungan gitu. Jadi inefisien secara manajemen. Kompleksitas hal ini apakah artinya juga tidak berhati-hati dalam melakukan jual beli rumah sakit sumber waras ini, Pak Saud? Oh iya, itu kan sudah temuan BPK. BPK itu kan juga profesional, harus diakui juga dong. Mereka itu kerja sekian tahun sudah dan mereka auditor-auditornya juga punya sense of feeling. Mereka juga belajar mensrea. Tapi sejauh ini kan temuan BPK apakah perlu justisia itu kan masih bisa kita debatkan juga. Kalau dikatakan tidak hati-hati itu memang istilah yang lebih tepat sampai hari ini. Saya nggak tahu besok kalau malam ini kita ketemuan baru. Artinya sampai saat ini masih terus ditelisik apa ada temuan baru dalam rumah sakit sumber waras. Kalau DPR yang juga jadi pertanyaan adalah kasus sumber waras adanya di DKI Jakarta. Kok DPR sampai mau-maunya ikut dalam kasus ini? Ya, jadi harus saya jelaskan seperti ini. Ini bukan karena DPR khususnya Komisi 3 nggak ada pekerjaannya terus ikutan ngurusin sumber waras. Tidak seperti itu. Seberapa penting memang kasus sumber waras ini? Kan ada pengaduan ya. Yang saya tahu pengaduan itu secara sendiri-sendiri terpisah. Paling tidak itu disampaikan oleh 5 kelompok masyarakat. Saya tidak ingat satu, tapi saya yang paling ingat adalah yang pertama justru disampaikan oleh teman-teman dari Perkumpulan Chandranaya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang lain. Nah, pengaduan ini oleh Komisi 3 kemudian ditampung di dalam panja penegakan hukum yang memang sudah ada panja itu dan tidak hanya ngurusin sumber waras. Kami juga menangani misalnya soal pengaduan dari pedagang pasar turi dan kemudian penambangan pasir ilegal di Tulungagung. Khusus untuk sumber waras ini sudah adakah temuan dari DPR? Kemudian kami tentu mendengarkan secara lengkap paparan dari pengadu itu sudah kami lakukan semua. Rencananya memang besok kami akan meminta penjelasan ya dengan datang melalui konsultasi dengan BPK ya. Kita kan sudah mengetahui posisi-posisi yang disampaikan oleh BPK terkait dengan transaksi lahan rumah sakit sumber waras. Kita ingin mengetahui karena yang baru kita ketahui kan dari media, baik media cetak maupun online, supaya ini menjadi jelas itu. Ya nanti kita lihat. Nah kemudian relevansinya kenapa kok Komisi 3 DPR itu turut campur? Karena kasus ini juga sedang dalam penyelidikan oleh KPK seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saud. Dan KPK ini adalah salah satu mitra kerja utamanya Komisi 3 DPR. Temuan yang dalam itu sudah konteks pengawasan tentu nanti juga akan kami sampaikan ketika kami misalnya rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan KPK. Pembelian tidak wajar ini kan jadi sorotan juga dalam kasus rumah sakit sumber waras. Sudah ada temuan ya dari DPR? Ya tentu belum. Kalau kami belum apa-apa sudah katakanlah menilai ini wajar atau tidak wajar, ada kerugian negara atau tidak, itu namanya kita terlalu terburu-buru. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selama ini penentuan kerugian negara itu justru oleh BPK. Karena memang Undang-Undang Keuangan Negaranya memang memberikan wewenangnya justru kepada BPK. Nah biasanya apa yang ditemukan oleh BPK dalam banyak kasus korupsi tidak hanya yang ada di KPK tetapi juga di Kejaksaan Agung, yang berasal dari kepolisian, ini menjadi semacam konklusif evidence. Ada tidaknya kerugian negara ini kan masih terus ditelusuri. Kita akan bahas ini dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Kami akan kembali usai jeda.